kali ini kita kedatangan narasumber yang mau ngasih informasi ke Sobat JKN terkait kepesertaan pendaftaran, bagaimana mendaftar peserta masyarakat ingin mendaftar menjadi peserta JKN. Mungkin Ibu Tri bisa memperkenalkan diri kepada Sobat JKN lagi nonton pada sore hari ini, dan Ibu bisa ngasih tahu apa aja sih syarat untuk masyarakat yang mau mendaftar menjadi peserta JKN. Baik, terima kasih Mbak Indri. Hai Sobat JKN, perkenalkan nama saya Tri Mariati. Saya di bagian untuk layanan kepesertaan. Baik, di sini saya akan menginformasikan seputar pendaftaran peserta JKN. Jadi, untuk pendaftaran peserta JKN sendiri ada segmen-segmennya Sobat JKN. Ada yang peserta PBI, penerima bantuan iuran, dan ada yang non PBI seperti itu. Nah, kalau yang non PBI salah satunya ada segmen PBPU, segmen peserta mandiri yang biasa dikenal di masyarakat yang membayar iuran setiap bulannya. Jadi di situ ada iurannya, ada 3 pilihannya, yang kelas 1 150.000, yang kelas 2 100.000, dan yang kelas 3 35.000 per orang per bulan seperti itu. Bu, kalau misalnya kan Ibu Tri biasa nih, kayak misalnya ada peserta, ada masyarakat yang datang mau mendaftar. Kalau mau daftar nih, mau daftar jadi peserta JKN, syarat yang harus mereka bawa itu apa sih, Bu? Perlu kopi apa, berkas-berkas yang mesti harus mereka bawa sih ke kantor BPJS kalau mau mendaftar? Iya, yang segmen mandiri, Bu, yang mau daftar mandiri. Baik, Mbak Indri, tadi yang saya sampaikan untuk peserta mandiri yang daftar baru sangat mudah Mbak Indri. Jadi cukup membawa kartu keluarga atau KTP dan buku rekeningnya. Dan biasanya sih kita mengarahkan peserta yang mandiri ini, kita arahkan untuk mendaftar secara auto debit seperti itu. Berarti cukup bawa yang asli, walaupun nggak fotokopi bisa ya, Bu ya? Bisa. Peserta sebenarnya tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan juga. Jadi cukup melalui kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan, bisa mendaftar melalui Pandawa. Jadi Sobat JKN semua perlu mengetahui juga di BPJS Kesehatan ada kanal layanan non tatap muka namanya, yaitu salah satunya Pandawa. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp bisa diakses melalui nomor 0811 8165165 165. Jadi di sana sudah ada semua Mbak Indri, hampir pelayanan administrasi sudah bisa diakses melalui Pandawa BPJS Kesehatan, mulai dari pelayanan administrasi, permintaan informasi ataupun pengaduan, termasuk yang daftar mandiri tadi. Lihat. Jadi kalaupun nggak sempat datang ke kantor, bisa melalui Pandawa tadi, Bu ya. Ya, Itu lewat WA berarti, Bu ya. iya. Ya, siap. Jadi nanti Sobat JKN dapat dengan mudah untuk mendaftar tanpa harus perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi cukup melalui lewat HP, melalui Pandawa yang disampaikan tadi, nanti WA di nomor 08118165 dicatat ya. Mungkin kadang-kadang teman-teman rasa perlu untuk menyimpan nomor ini karena kita bisa butuh informasi lainnya melalui Pandawa. Itu bisa chat di nomor 08118165 begitu. Nanti jangan lupa ya diinformasikan juga ke yang lain. Nah, selain daftar mandiri nih, Bu, Ya. keperluan misalnya mendaftar anggota, misalnya kita sudah jadi peserta untuk menambahkan anggota keluarga, kayak misalnya ini bayi baru lahir, Bu, bayi baru lahir, misalnya saya sudah daftar mandiri, sekarang saya suami dan satu orang anak, dan ketika saya melahirkan anak kedua, itu gimana ya, Bu, bisa didaftarkan langsung atau seperti apa, Bu? Nah, penting juga untuk diketahui untuk bayi baru lahir, buat ibu-ibu yang sudah menjadi peserta JKN untuk segera mendaftarkan bayi baru lahirnya paling lambat 28 hari ya Mbak Indri. Jadi upayakan sebelum paling lambat 28 hari setelah kelahiran bayinya sudah didaftarkan seperti itu. Nanti
kelengkapannya nanti cukup membawa kartu keluarga. Kartu keluarga terbaru ya, update terbaru ya. Ya, nanti Iya. untuk data bayinya itu bisa sementara pakai nama ibunya, bayi nyonya siapa. Nanti kalau sudah data bayinya sudah masuk dalam maka baru nanti akan diupdate data nama bayi, pakai nama bayi. Oke, jadi tidak usah khawatir kalau misalnya begitu lahir, langsung segera mendaftar menjadi peserta JKN. Bu, kalau misalnya bayi yang tidak didaftarkan langsung, itu kira-kira apa ya ininya konsekuensinya ya Bu? Kalau misalnya nggak langsung mendaftarkan dalam waktu 28 hari, mungkin itu jadi edukasi juga buat peserta JKN. Baik Mbak Indri, nanti kita setiap apabila ada bayi baru lahir, terutama di puskesmas atau di rumah sakit, biasanya pasti akan diedukasi untuk segera melakukan pendaftaran seperti itu. Nah, apabila nanti sampai 28 hari bayinya tidak didaftarkan, karena nanti apabila bayi tersebut membutuhkan pelayanan akan kesulitan ya ke sobat DKN untuk mendapatkan pelayanan karena memang belum terdaftar. Nah, nanti apabila mungkin sudah umur 1 tahun baru mendaftarkan anaknya, nanti akan ada perhitungan iurannya itu akan kebaca sejak bayi lahir seperti itu. Oh, jadi sebaiknya langsung mendaftar agar apa namanya bayi juga terlindungi jaminan kesehatannya dan tidak ada yang menunggak ya mungkin Bu ya bahasanya ya biaya yang besar nanti ketika dia membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, selain itu Bu terkait seputar pendaftaran peserta. Nah, untuk pendaftaran peserta yang dari badan usaha, misalnya gini Bu, saya sudah bekerja, misalnya ada seorang udah kerja di badan usaha, terus dia sudah dipotong gajinya, tetapi belum mendapatkan kartu atau identitas pesertanya. Izin Bu, apakah orang tersebut hanya bisa menunggu dari pihak kantor atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan Bu untuk melapor dan mendaftarkan dirinya yang sebenarnya sudah dipotong iurannya dari badan usaha tempat dia bekerja. Terkait pada usaha ini, jadi setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya ke dalam program DKN Mbak Indri. Jadi di situ biasanya sudah ada PIC-nya gitu yang untuk proses mendaftarkan, mungkin ada pegawai baru yang masuk atau ada pegawai yang berhenti seperti itu, nanti dari PIC yang akan memproses itu untuk menambahkan karyawannya seperti itu. Jadi biasanya PIC itu ada aplikasi Edabu namanya. Aplikasi Edabu itu nanti yang bisa diakses oleh PIC masing-masing badan usaha. Nah, terkait apakah biasanya sih kalau sudah dilaporkan di bulan ini kepada PIC-nya, biasanya langsung sih diproses sehingga bulan berikutnya itu sudah terdaftar seperti itu. Nah, untuk memastikan sudah terdaftar atau belum datanya Mbak Indri, bisa melalui aplikasi mobile JKN. Jadi disibukan untuk mengecek secara mandiri seperti itu apakah sudah terdaftar atau belum. Nanti download ada aplikasi mobile JKN dan proses daftarnya setelah berhasil di situ akan terlihat sudah terdaftar atau belum, dan di situ juga ada kartu elektronik atau kartu digital. Oh, siap. Berarti itu memudahkan sekali Bu ya. Iya. Kalau misalnya ini terkait itu daftar cara dari badan usaha. Nah, kalau misalnya ada apa P3K nih Bu, misalnya P3K terus habis itu eh dia sudah dilakukan pemotongan dari tempatnya bekerja. Itu gimana Bu kira-kira? Apakah sama seperti yang tadi dari badan usaha untuk kepesertaannya? Kan dia belum nih, belum tahu saya udah jadi peserta atau belum dia gitu. Ya, hampir sama sebenarnya untuk P3K juga dia sistem pemotongan upah juga. Kalau P3K hampir sama kayak pegawai. PNS dipotong dari gajinya, yang biasanya tuh kalau dia sudah menjadi P3K nanti untuk syarat biasanya kolektif juga didaftarkan dari masing-masing satkernya, nanti dengan syarat melampirkan kartu keluarga, terus SK-nya sama daftar gajinya. Untuk mungkin didaftarkan ke P3K atau dialihkan ke P3K-nya. Jadi kalau misalnya tidak usah khawatir terkait pendaftaran peserta itu sendiri ya Bu ya. Nah, untuk pendaftaran peserta lagi nih Bu, serba-serbi tentang pendaftaran peserta karena banyak sekali dari masyarakat mungkin yang bertanya terkait pendaftaran ini gitu. Eh,
kadang kalau misalnya ada yang nanya, "Iya, kita kalau daftar BPJS itu kita bayar berapa ya?" Gitu. Itu ada biaya pendaftarannya Kak, Bu, atau seperti apa? Jadi terkait pendaftarannya tidak ada Mhm. biaya Mbak Indri, jadi peserta itu hanya murni membayar iurannya saja. Terutama yang peserta mandiri tadi yang saya sampaikan, dia apakah dia mengambil iuran yang kelas berapa gitu, yang kelas 1 kah 150 per bulan atau kelas 3 yang 35.000 per bulan, seperti itu. Nah kalau yang tanggungan oleh pemerintah atau PBI, dia udah otomatis pemerintah yang membayar iurannya. Kalau yang pegawai negeri, otomatis sudah dipotong dari upah per bulannya. Nah kalau mandiri ini hanya murni dia membayar iuran, jadi tidak ada biaya tambahan lah. Oh, berarti kalau misalnya orang berpikir kalau biaya pendaftaran itu sebenarnya tidak ada ya, Bu, ya? Tidak ada. Hanya ada iuran yang rutin dibayar setiap bulan. Ya betul. Nah, ada yang bertanya lagi, Bu, masyarakat bertanya lagi, misalnya hubungi, petugas BPJS, "Kalau saya daftar sekarang, kartunya bisa langsung dipakai, Bu? Atau gimana, Bu?" Mungkin bisa dijelaskan kepada, masyarakat yang, ingin tahu nih, kalau mau daftar BPJS apakah begitu daftar langsung bisa dipakai atau seperti apa? Bisa dijelaskan?